Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Eka Prabawati. Saya dari kelas F, Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2011022606. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu, dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi partai politik. Tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan demi menjalankan atau mewujudkan ideologi mereka dalam bentuk program-program yang akan disusun. Saat ini, partai politik di negara kita sudah tidak lagi bertujuan untuk membebaskan diri dari penjajahan, namun bertujuan untuk membebaskan setiap rakyat Indonesia dari berbagai macam masalah pemerintahan, termasuk dalam sektor ekonomi, sosial, dan lain-lainnya. Fungsi partai politik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media komunikasi, yang kedua sebagai media sosialisasi, yang ketiga sebagai media perekrutan, yang keempat sebagai media pencegahan konflik. Dari definisi dan tujuan serta fungsi dari partai politik, maka dapat dirumuskan secara umum bahwa tugas dari partai politik adalah sebagai mediator antara rakyat dengan pemerintah, dan juga sebaliknya. Secara khusus, tugas partai politik akan dijabarkan di bawah ini. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah keputusan politik dan mewujudkan pendapat-pendapat partai politik menjadi sebuah kebijakan bagi seluruh rakyat. Melakukan proses penyeimbangan pendapat agar tidak terjadi suatu perpecahan dalam sebuah negara dan membentuknya menjadi kebijakan bersama yang dapat diterima oleh seluruh rakyat. Melakukan proses penyampaian aspirasi rakyat kepada pemerintah demi mewujudkan pemerintahan dengan sistem yang lebih baik. Melakukan kegiatan perekrutan dan melatih para kandidat yang nantinya akan ditujukan sebagai orang yang menjabat di kursi pemerintah. Selanjutnya, tentang sejarah partai politik di Indonesia. Partai politik sudah ada bahkan sejak saat masa penjajahan di Indonesia. Maklumat 10 yang dikeluarkan oleh Muhammad Hatta pada 3 November 1945 menandai awal tumbuhnya partai politik di Indonesia pasca kemerdekaan. Periode 1950 hingga 1959 merupakan titik kejayaan sistem multipartai di Indonesia. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto memerintah untuk pelaksanaan penyederhanaan partai dengan cara menggabungkan atau fusi beberapa partai menjadi satu. Setelah Orde Baru tumbang, masyarakat Indonesia menuntut adanya perubahan dalam dinamika kehidupan politik Indonesia agar lebih demokratis. Sejak pemilu tahun 1999 hingga tahun 2019, pemilihan umum selalu diikuti oleh berbagai partai di Indonesia. Dan di sini saya menambahkan sedikit tambahan untuk
pembahasan sebelumnya, organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Soedirohosodo dan beberapa rekannya pada tahun 1908 merupakan cikal bakal partai politik di Indonesia. Walaupun pada awal pembentukannya, Budi Utomo bukanlah organisasi yang terjun dalam politik murni. Namun, para pakar sejarah setuju bahwa kehadiran Budi Utomo menjadi pelopor didirikannya organisasi politik. Partai politik yang pertama kali lahir di Indonesia adalah partai yang didirikan oleh tiga serangka, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Setiabudi, dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini bernama Indische Partij dan didirikan 25 Desember 1912 di Kota Bandung. Untuk partai peserta pemilu tahun 2019 sendiri sudah ditentukan sejumlah 14 partai dan ada 2 partai yang tidak lolos seleksi dari total 16 kontestan yang mulanya. Berikut ini adalah partai peserta pemilu 2019. PDI, Gerindra, PAN, Partai Berkarya, Demokrat, Gerakan Perubahan Indonesia, Hanura, Golkar, PKS, Nasional Demokrat, Persatuan Pembangunan, Persatuan Indonesia, Solidaritas Indonesia, PKB. Sementara dua partai yang tidak lulus dari proses verifikasi adalah Partai Bulan Bintang dan Partai PKPI. Sejarah dan perkembangan partai politik di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sejarah partai politik sudah tertulis bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa kolonial, rakyat Indonesia sudah melek politik dan ingin terlibat dalam sistem perpolitikan negara. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, atau Partai Nasional Indonesia memiliki peran yang signifikan terhadap perkembangan gerakan nasional. Pada tahun 1939, dibentuk Komite Rakyat Indonesia (KRI) yang terdiri atas Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang merupakan gabungan partai-partai beraliran Islam serta Majelis Rakyat Indonesia (MRI) yang merupakan gabungan organisasi buruh. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto memerintah untuk pelaksanaan penyederhanaan partai dengan cara menggabungkan atau fusi beberapa partai menjadi satu. Partai politik pada saat itu dibagi menjadi 3, yaitu 2 parpol dan 1 golongan. Partai yang berideologi Islam bersatu menjadi Partai Persatuan Pembangunan (P3), partai beraliran nasionalis dan parpol non-Islam bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan 1 golongan, yaitu golongan karya atau Golkar, yang menjadi tulang punggung penguasa Indonesia pada rezim yang dipimpin oleh Soeharto di Orde Baru. Partai Golkar terus mendominasi dunia perpolitikan Indonesia selama Orde Baru, hingga akhirnya pada tahun 1998, ketika Soeharto lengser, masyarakat Indonesia menuntut adanya perubahan dalam dinamika kehidupan politik Indonesia agar lebih demokratis. Presiden Bahrudin Yusuf Habibie kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang partai politik. Undang-undang tersebut mengundang berdirinya partai-partai politik baru di Indonesia. Pada saat itu, 48 parpol dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 1999. Di tahun 2004 terdapat 24 parpol yang mengikuti pemilu tahun itu. Pemilu 2019 diikuti oleh 38 partai politik. Pemilu 2014 diikuti oleh 15 parpol, sedangkan pemilu 2019 diikuti oleh 20 parpol. Hal ini menunjukkan eksistensi dan partisipasi masyarakat dalam partai politik sebagai aktor dalam panggung perpolitikan Indonesia. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang salah satu partai politik di Indonesia,
yaitu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Partai Demokrasi Indonesia PDI adalah salah satu partai politik Indonesia yang pernah menjadi kontestan pemilu. PDI didirikan pada tanggal 10 Januari 1973, merupakan fusi pembangunan dari beberapa partai, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Murba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IKI), dan juga dua partai keagamaan, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Latar belakang. Dalam tubuh PDI, massa terbesar adalah berasal dari PNI, partai yang didirikan oleh Soekarno dengan basis massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. IPKI adalah partai yang sangat anti PKI pada zaman Orde Lama. Dalam hal ini posisinya adalah berseberangan dengan Partai Murba yang dibubarkan oleh keputusan Presiden pada tanggal 21 September 1965. PDI mempunyai komitmen ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya. Pada awal berdirinya, pada tahun 1973, PDI dipimpin oleh Muhammad Isnaini. Perkembangan. Lihat pula Kongres 3 Partai Demokrasi Indonesia dengan berkembangnya semangat rehabilitasi nama Soekarno yang merupakan proklamator dan pencetus Pancasila. Maka pada masa kepemimpinan Surjadi pada tahun 1986, mulailah diadakan pendekatan terhadap keluarga Soekarno, yaitu Megawati Soekarno Putri dan juga Guru Soekarno Putra, untuk bergabung dalam PDI. Dalam pemilu 1987, PDI mendapatkan sambutan positif baik dari kaum Soekarnois, PNI, dan terutama juga golongan pemilihan muda pemula. Perpecahan. Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, 2-6 Desember 1993. Megawati terpilih dengan suara terbanyak, meraih 256 dari 305 suara cabang, sebagai Ketua Umum PDI mengalahkan Budi Harjono. Namun, pemerintah Soeharto tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996 yang memilih Surjadi sebagai Ketua Umum PDI. Pada tanggal 27 Juli 1996, peristiwa 27 kelompok Surjadi melakukan perebutan kantor DPP PDI pendukung Megawati, sehingga pada pemilu 1997 pemilih PDI menjadi kecil karena sebagian besar masanya berpindah pada Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang lebih dikenal sebagai Mega Bintang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan baik dari segi pengucapan maupun kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.